Halo semuanya, gila banget kan Malang Puncak Saudi Pro League kemarin? Gelar juara Liga bener-bener ditentukan dalam 90 menit yang super eksplosif. Nah, di analisa kali ini, kita nggak cuma bahas skor akhir, tapi kita bakal bedah tuntas bagaimana persisnya taktik Al Nassr sukses mengacak-acak pertahanan lawan. Yuk, langsung aja kita mulai. 4-1, ya itu dia skor akhirnya. Menghadapi skuad Damek yang memang udah terdegradasi, Al Nassr bener-bener turun ke lapangan dengan mentalitas pembunuh yang brutal. Skor dominan ini kayak ngasih statement tegas banget pokoknya. Gak ada ampun dan sama sekali gak ngasih ruang buat kejutan malam itu. Coba bayangin deh, betapa krusialnya kemenangan ini buat mereka. Ini tuh gelar liga pertama mereka sejak musim 2018-2019 loh. Bayangin aja tekanan luar biasa yang numpuk di pundak para pemain dan pelatih selama ini. Udah bertahun-tahun bangun skuad gila-gilaan, bawa masuk nama-nama besar, pastinya ekspektasi publik selangit kan? Dan akhirnya penantian panjang itu pecah telur juga di laga ini. Bener-bener kayak ngelepasin beban bertonton dari pundak klub raksasa ini. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan terbesar. Gelar pertama dalam 7 tahun, kok bisa? Gimana cara mereka ngelakuinnya? Realitanya, punya pemain bintang doang tuh nggak cukup bro. Butuh yang namanya kohesi taktis dan eksekusi super mulus di momen-momen penentu. Dan jujur aja, di laga inilah semua elemen itu ngeblend dengan sempurna. Tapi tunggu dulu, tekanan dari rival juga nggak main-main. Di saat yang sama, Al Hilal sempat nangkring di puncak klasemen gara-gara gol cepat Sultan Mandas di menit keempat. Laga mereka tuh benar-benar panas, sempat ada 2 gol dari Frontis dan Leonardo yang dianulir VAR, belum lagi Ruben Neves yang gagal penalti. Tapi ujung-ujungnya Al Hilal tetap menang 1-0. Terus apa artinya buat Al Nassr? Artinya mereka sama sekali nggak punya ruang buat blunder, cuma satu pilihan, wajib menang. Dan di bawah tekanan seberat itu, lini serang Al Nassr ngasih respons yang gila abis. Rangkaian momen ini tuh bener-bener definisi dari efisiensi yang mematikan. Dimulai dari sundulan Maut Mande di menit 34, terus tembakan cantiknya Koman di awal babak kedua. Nah, abis itu, panggungnya diambil alih total sama sang kapten. Tendangan bebas mematikan di menit 60, disusul gol penutup di menit 81. 4 momen brilian yang langsung ngeruntuhin mental Damak. Bagian pertama, memecah kebuntuan dan eksekusi klinis. Setelah sempat dibikin frustrasi dan minim peluang emas di awal pertandingan, solusinya akhirnya muncul di menit 34 lewat skema set piece. Ini nih bukti nyata betapa krusialnya bola mati di sepak bola modern. Joao Felix ngelepasin umpan out swinging corner yang ciamik banget. Bola melengkung menjauhi gawang. Jujur, umpan kayak gini tuh susah banget diantisipasi sama kiper kayak Kevin karena bolanya lari menjauh dari jangkauan. Tapi ini makanan empuk banget buat penyerang yang lari masuk. Sadio Mane yang ada di tepi kotak 6 yard bikin pergerakan muter badan yang keren banget dan bam, nyundul bola masuk. Eksekusi teknis level dewa. Masuk babak kedua, Al Nassr kayaknya udah sadar kalau mereka harus cepat-cepat kill the game. Baru 7 menit jalan, kita disuguhin masterpiece permainan kombinasi. Kingsley Coman di sini ngebuktiin kalau dia nggak cuma modal lari kencang. Dia main kombinasi umpan 1-2 atau give and go super cepat sama Al-Khaibari di luar kotak penalti. Sentuhan kilat ini sukses mancing bek lawan keluar sarang, ngebuka celah sepersekian detik, dan Coman tanpa ragu langsung ngehajar bola dengan tembakan melengkung yang mulus banget ke pojok kiri bawah. Link up play yang benar-benar taktis. Yah, tapi namanya juga sepak bola. Cerita bisa balik arah dalam hitungan detik. Damet sempat dapat napas buatan gara-gara handball konyol dari Mohamed Simakan di kotak terlarang. Morley Shula maju, tenang, dan sukses ngegolin penaltinya. Wah, jujur aja, di momen ini pasti sempat ada hawa-hawa panik yang merayap sebelum akhirnya sang kapten ngambil alih kendali. Bagian 2, bedah data dan anomali XG. Nah, yang benar-benar menarik dari data ini adalah metrik lanjutannya. Kalau kita lihat nilai expected goals atau XG-nya, ini lumayan bikin geleng-geleng kepala. Bayangin aja, Al Nassr cuma nyatetin XG di angka 102. Secara matematis, dari peluang yang ada, normalnya mereka cuma nyatat 1 gol doang. Tapi realitanya 4 gol bro. Ini namanya anomali gila yang ngebuktiin seberapa klinis barisan depan mereka. Di sisi lain, XG Damak yang 0.88 itu sebenarnya udah kepom up abis sama penalti tadi. Kalau tanpa penalti, ancaman serangan Damak itu praktis bener-bener nol besar. Poin krusialnya makin kelihatan jomplang pas kita ngebandingin volume serangannya. Al Nassr ngelepasin sampai 14 tembakan. Beda jauh banget sama Damak yang cuma sanggup bikin 3 tembakan doang sepanjang laga. Itu pun udah termasuk penalti tadi ya. Ini bener-bener nunjukin dominasi mutlak dan ngototnya Al Nassr buat menang. Jadi, walaupun peluang murninya nggak tinggi-tinggi amat secara XG, kuantitas gempuran mereka bikin perbedaan yang super nyata. Bagian 3. Dominasi mutlak sang bintang.
Ngomongin soal kualitas individu, pas Damat sempat ngerasa dapat angin segar di babak kedua, sang kapten langsung unjuk gigi buat mematikan perlawanan. Cristiano Ronaldo malam itu main kayak orang yang lagi punya misi khusus. Dia sendiri aja nyatetin 5 tembakan, paling banyak di pertandingan ini. Agresivitasnya bener-bener nunjukin betapa hausnya dia buat ngunci gelar Pro League pertamanya. Bener-bener mengejar tanpa ampun. Coba kita perhatiin 2 gol penutupnya yang berkelas itu. Pas banget sejam pertandingan jalan, dari sudut yang super sempit, Ronaldo malah ngeksekusi tendangan bebas mendatar yang pinter banget. Kiper Kevin sampai mati langkah, kecolongan total. Terus, 9 menit sebelum bubaran, dia langsung kill the game lewat tembakan roket yang ngehujam deras ke atap gawang. Eksekusi yang dingin dan beringes. Kasih info statistik cepat nih ya. 2 gol barusan langsung bikin catatan Ronaldo jadi 9 gol cuma dari 6 kali pertemuan lawan Damak. Dan faktanya di liga ini, rekor gol dia yang lebih banyak cuma waktu ngelawan Al Wedah, yaitu 10 gol. Kontribusi masifnya ini juga bikin total gol liganya musim ini nembus angka 28. Dan ingat, ini tuh bukan sekedar angka individu. Ini adalah fondasi kuat yang narik Al Nassr lurus ke jalur juara malam ini. Biar konteksnya makin mantap, kita lihat peta persaingan top skor secara keseluruhan. Julian Quinons emang lagi memimpin di pucuk dengan 33 gol, terus ada Ivan Toney yang nguntit ketat dengan 32 gol. Nah, Ronaldo ada tepat di jajaran elit itu dengan 28 golnya. Masih bisa bersaing seketat ini? Itu bukti valid kalau insting pembunuh sang kapten masih kelas dunia. Singkatnya, pertandingan kemarin itu manifestasi sempurna dari dominasi, eksekusi super klinis, dan mental juara khas skuad Al Nassr. Tapi yang namanya sepak bola kan selalu berputar. Kalau kita ingat lagi tingkat efisiensi gila mereka, menyetak 4 gol cuma dari peluang XG sekitar 1,02, muncul satu pertanyaan besar nih. Dengan level seklinis ini, mampukah Al Nassr ngunci momentum dan balik mendominasi liga musim depan? Atau jangan-jangan tim raksasa lain malah udah siap balas dendam? Coba kalian pikirin baik-baik. Oke, segitu dulu analisa kali ini. Sampai jumpa dan mari kita terus nikmatin keseruan liga.